Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rini Herlinawati dari SDN Panglayungan, Kota Tasikmalaya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah beriman kepada hari akhir. Apa itu makna hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, saat terjadinya kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta serta semua isinya. Meyakini datangnya hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Orang yang tidak meyakini akan terjadinya kiamat termasuk golongan orang yang tidak sempurna imannya. Peristiwa hari akhir dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Kita sudah membaca surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan anak soleh-soleha sudah bisa hafal ya.
Yuk sekarang kita simak cerita tentang hari kiamat. Wah, asiknya tamasya kali ini ya. Iya, ombak lautnya pun tenang. Lihat itu, ada ombak datang lagi. Siap-siap ya, kalian harus pegang papan lucunya erat-erat. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, subhanallah, asik sekali. Samil, Dodo, ayo kita segera ke tepi. Saatnya makan siang. Baik, Ayah. Ayah, awas ada ombak. Ayo kita lari. Tolong. Ayah, cepat tolong Dodo, Ayah. Tolong. Dodo! Sudah ayah dapatkan. Ayah, Dodo. Ayah. Dodo, Dodo, kau tidak apa-apa kan, nak? Ayah, ayo kita bawa Dodo ke tepi dulu ya. Dodo, apa yang kau rasakan? Dodo tidak apa-apa kok, hanya kaget saja. Minum dulu ya, Do. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah baikan keadaanmu? Iya Bu, nafas Dodo lebih lega. Seram sekali ya tadi, Syamil masih deg-degan sampai sekarang. Iya, rasanya seperti kiamat ya. Kiamat itu bukannya yang Dodo tahu. Kiamat itu sangat menyeramkan. Kiamat itu apa sih Kak? Kiamat itu hari akhir. Hari akhir? Maksudnya apa Kak? Kalian penasaran ya? Kalian mau tahu? Kiamat itu adalah hari di mana terjadinya bencana yang sangat dahsyat. Gunung-gunung akan meletus dan tanah-tanah akan terbelah. Air laut meluap dan tumpah ke daratan. Dan manusia pun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya semua alam semesta ini hancur. Dan pada saat itu semua makhluk Allah akan mati. Menyeramkan sekali. Lalu setelah itu apa yang terjadi Ayah? Setelah itu Allah akan menghidupkan kembali semua makhluk yang telah mati, Syamil. Dihidupkan kembali. Untuk apa Ayah? Mereka dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Siapa yang banyak melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikannya surga. Sedangkan siapa yang banyak melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dodo takut. Apa kiamat itu akan benar-benar terjadi? Kiamat itu pasti akan terjadi, Do. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran ya, Bu. Iya, Nadia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oh iya, nanti kalau kamu sampai di rumah, coba kamu lihat sendiri ya. Berarti nanti semua perbuatan Dodo harus Dodo pertanggungjawabkan ya? Oh, itu sudah pasti, Do. Kan semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi tidak mungkin ada yang terlewat. Termasuk perbuatanmu tadi yang mengambil makananku diam-diam, Dok. Lalu, benar kan? Ketahuan. Maafkan aku ya, Syamil. Habis tadi Dodo lapar sekali. Nanti Dodo ganti. Kita akan membahas tentang kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu kehancuran sebagian kecil dari alam semesta.
dapat juga diartikan sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di bumi. Contoh-contoh kiamat sugro adalah 1. Gempa bumi, 2. Tanah longsor, 3. Kematian, 4. Peristiwa kebakaran yang merupakan hari kehancuran bagi seseorang yang terkena musibah. Selanjutnya, kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya. Seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Kiamat kubro juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya semua kehidupan makhluk di alam semesta, dan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Semua makhluk yang memiliki kehidupan akan mengalami kematian, termasuk iblis. Tanda-tanda kecil terjadinya kiamat. A. Munculnya berbagai fitnah. B. Banyak bermunculan nabi palsu. C. Banyak hujan tetapi sedikit tanaman. D. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. E. Perbuatan riba berkembang pesat dan merajalela. F. Terjadinya pertempuran besar antara dua golongan. Dan banyaknya anak yang tidak menghormati orang tuanya. Nah, sekarang ciri terbitnya matahari dari sebelah barat. B. Munculnya Dajjal. C. Turunnya Nabi Isa. D. Turunnya Imam Mahdi. E. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. F. Munculnya binatang melata di bumi. G. Munculnya asap di timur dan barat. H. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Itu merupakan tanda besar hari kiamat. Sekarang, nama-nama hari kiamat. Ada yang disebut dengan Yaumul Qiyamah, yaitu hari kehancuran. Pada hari itu semua manusia akan meninggal dunia untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Kemudian ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Hari dibangkitkan manusia dari alam kubur atau alam barzah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. Selanjutnya ada yang disebut dengan Yaumul Mahsyar atau hari dikumpulkannya manusia di tempat yang sangat luas. Matahari akan berada sejengkal di atas kepala manusia, dan tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali amal baik ketika di dunia. Kemudian ada yang disebut dengan Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Hari penimbangan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sewaktu di dunia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada yang disebut dengan Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Hari pembalasan atas amal perbuatan manusia. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan dan perbuatan buruk akan mendapatkan siksaan. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir.
yaitu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmahnya, tidak terlena dengan kehidupan dunia dan senantiasa mengingat kehidupan di akhirat kelak. Hikmah selanjutnya adalah senantiasa bekerja keras, belajar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selalu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.